Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 289205010. Prodi saya Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dengan dosen pengampu Ibu Irvia Riza MPD, mata kuliah Statistik Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya, penyajian data statistik. Data yang telah terkumpul tidak akan memberikan arti apa-apa bagi pengambil keputusan apabila data tersebut tidak diolah sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu bentuk informasi yang tepat. Kedua, menyajikan data dapat berupa tabel dan gambar tergantung kepada jenis data yang terkumpul. Selanjutnya, pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil. Ada 3 bentuk data kuartil, yaitu yang pertama ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% di bagian bawah distribusi. Kuartil kedua ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawah distribusi. Kuartil ketiga ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% di bagian bawah distribusi. Selanjutnya, cara mencari data tunggal data kuartil. Untuk mencari kuartil data tunggal, data yang tidak berkelompok, pertama-tama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya, yaitu kuartil pertama yaitu Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Selanjutnya, contoh cara mencari kuartil data tunggal. Yang pertama, kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Yaitu, carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Langkah pertama yaitu urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8 secara berurutan. Langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N plus 1. Q1 sama dengan 1/4 7 plus 1. Q1 sama dengan 1/4 sama dengan 8. Q1 sama dengan 2. Berarti Q1 berada di posisi 2 yaitu angka 4. Q2 sama dengan setengah N plus 1. Q2 sama dengan setengah 7 plus 1. Q2 sama dengan setengah dalam kurung 8. Q2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4 yaitu angka 5. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N plus 1. Q3 sama dengan 3/4 7 plus 1. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 8. Q3 sama dengan 6. Berarti Q3 berada di posisi 6 yaitu angka 7. Dan yang kedua, kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Yang pertama, hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah pertama, urutkan data menjadi 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N plus 1. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung 8 plus 1. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung 9. Q1 sama dengan 2,25. Posisi di antara 2 dan 3. Karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3 tersebut, yaitu dalam kurung 3 plus 3 tutup kurung bagi 2 sama dengan 3. Q2 sama dengan setengah dalam kurung N plus 1. Q2 sama dengan setengah dalam kurung 8 plus 1. Q2 sama dengan setengah dalam kurung 9. Q2 sama dengan 4/5, posisi di antara 4 dan 5.
Karena berada di antara 5 dan 6, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 5 dan 6 tersebut, yaitu 4 plus 5 garis miring 2 sama dengan 4,5. Q3 sama dengan 3 per 4, N plus 1, Q3 sama dengan 3 per 4, 8 plus 1, 3 per 3 sama Q3 sama dengan 3 per 4 dalam kurung 9. Q3 sama dengan 6,75, posisi di antara 6 dan 7. Karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 6 dan 7 tersebut, yaitu 6 plus 6 per 2 sama dengan 6. Cara mencari kuartil data kelompok. Data kelompok adalah data yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok, pengukuran atau kategori yang sama dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram. Untuk mencari kuartil data kelompok, kita perlu mengetahui rumus kuartil data kelompok ini. Contoh cara mencari kuartil pada data kelompok. Sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya. Data yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah seperti pada tabel di bawah ini. Penyelesaiannya adalah langkah pertama adalah menghitung frekuensi kumulatif FQ dengan hasil seperti data tabel di bawah ini. Yang pertama, langkah kedua adalah mencari posisi kuartil yang diinginkan. Dalam contoh ini, kita akan mencari kuartil kedua atau Q2. Maka dengan menggunakan rumus data tunggal di atas, kita mendapatkan hasil Q2 adalah di posisi 10,5, yaitu di kelas 13,5 sampai 16,5. Berikut ini cara mencari Q2 tersebut. Q2 sama dengan setengah dalam kurung N plus 1, Q2 sama dengan setengah dalam kurung 20 plus 1, Q2 sama dengan setengah dalam kurung 21, Q2 sama dengan 10,5. Nah, langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah mencari kuartil kedua Q2. Data kelompok dengan rumus kuartil data kelompok di atas. Diketahui QK sama dengan 2, B1 sama dengan 13, CFB sama dengan 6, FP sama dengan 6, I sama dengan 3, K sama dengan 2, dan N sama dengan 20. Jawabannya adalah Q2 sama dengan B1 plus KN per 4 kurang CFB per FQ X1 atau XI. Q2 sama dengan 13 ditambah 2 kali 20 per 4 dikurang 6 per 6 X3. Q2 sama dengan 13 ditambah 10 dikurang 6 per 6 X3. Q2 sama dengan 13 ditambah 4 per 6 X3. Q2 sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan Q2 sama dengan 15. Jadi kuartil 2 atau Q2 pada di atas adalah 15. Selanjutnya, pengertian persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Cara mencari persentil data tunggal yaitu persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi persentil merupakan bagian data terurut ke dalam 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian tersebut ada 99 buah pembatas nilai persentil. Rumus persentil data tunggal yaitu yang di bawahnya. Nah, keterangannya adalah N sama dengan banyak data dan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100. Cara mencari persentil data kelompok. Rumus persentil dari kelompok bergolong dipakai guna menentukan nilai persentil pada suatu data kelompok. Berikut adalah rumus persentil data kelompok. Nah, untuk keterangannya N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, TB tepi bawah kelas persentil, I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, P sama dengan panjang kelas interval, dan F sama dengan frekuensi kelas persentil, dan FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Contoh soal persentil. Contoh soal persentil tunggal. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Penyelesaiannya adalah
Pertama-tama, urutkan data tersebut, maka hasilnya adalah 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu, gunakan rumus persentil data tunggal. Letakkan nilai persentil ke 50 di urutan data ke 50 dalam kurung 10 plus 1 per 100 sama dengan 5,5. P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 buka kurung X6 kurang X5 tutup kurung sama dengan 7 ditambah 0,5 dalam kurung 7 kurang 7 sama dengan 7. Jadi persentil ke-50 adalah 7. Selanjutnya letak nilai persentil ke-85 diurutkan dari ke-85 dalam kurung 10 plus 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 9,35. P85 sama dengan X9 plus 0,35 X10 dikurang X9 sama dengan 10 plus 0,35 dalam kurung 11 kurang 10 sama dengan 10,35. Jadi persentil ke-85 adalah 10,35. Selanjutnya, contoh soal persentil kelompok. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-75 dari kelompok data seperti tabel di bawah ini, yaitu X 41 sampai 45, 46, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 65, dan F3, 3, 6, 16, 8, 7. Penyelesaiannya adalah X 41, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 65, dan F3, 6, 16, 8, 7, dan F kumulatif adalah 3, 9, 25, 33, dan 40. Letak persentil ke-75 sama dengan 75 per 100 kali 40 sama dengan 30, yaitu data ke-30 pada tabel dan kelas pada persentil ke-75 sama dengan 56, 60 sehingga diperoleh P75 sama dengan 55,5 ditambah 75 per 100 40 kurang 25 per 8 bagi 5 sama dengan 50,5 tambah 30 per 25 per 8 kali 5 sama dengan 50,5 tambah 3,125 sama dengan 53,625. Jadi nilai persentil ke-75 adalah 53,625. Selanjutnya, koefisien variasi. Pengertian koefisien variasi atau KV merupakan sistem pada sebuah perbandingan, yakni antara simpangan yang standar serta nilai hitung rata-rata yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah persentase. Sistem ini dapat digunakan sebagai mencari nilai rata-rata yang akan terdapat pada data suatu kelompok. Koefisien variasi atau koefisien variasi adalah rasio antara standar deviasi dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Rumusnya, dalam menghitung suatu data yang akan menggunakan sistem yakni berupa perhitungan tersebut bisa menggunakan suatu rumus sebagai berikut. Keterangannya KV sama dengan koefisien variasi, S sama dengan simpangan baku, dan X sama dengan nilai rata-rata. Contoh soal, pada lampu tanam yang memiliki rata-rata 2800 jam dan simpangan baku yakni 700 jam, pada lampu kota akan dipakai dengan rata-rata 3500 jam dan memiliki simpangan 0,50 jam. Lalu, lampu manakah yang lebih baik dari dua lampu tersebut? Penyelesaiannya adalah koefisien variasi lampu taman adalah KV sama dengan S per X sama dengan kali 100%, KV sama dengan 700 per 2, 2800 kali 100%. KV sama dengan 1 per 4 dikali 100% sama dengan KV sama dengan 25%. Koefisien variasi lampu kota sama dengan KV sama dengan S per X dikali 100%. 1050 per 3500 kali 100%. KV sama dengan 1050 per 3500 kali 100%. KV sama dengan 0,3 kali 100%, KV sama dengan 30%. Dari perhitungan koefisien variasi, lampu taman lebih baik daripada lampu kota karena KV lampu taman kurang dari KV lampu kota.